Shalom, 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 shalom. Selamat pagi dan sejahteralah hidup kita di hari ini, Kamis 30 Juni tahun 2022. Adalah sebuah anugerah jika kita akan mengakhiri bulan Juni di hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan jika sepanjang bulan Tuhan sudah memberkati dan menolong kita melewatinya. Dan kita percaya bulan yang akan datang yaitu bulan Juli, yaitu besok hari tepatnya, kita akan terus mengalami pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Amin. Hari ini Kamis 30 Juni tahun 2022, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita, marilah kita izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-62, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-62 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Judul perenungan kita pagi hari ini, Kota Sion. Dan sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-12. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Tuhan telah menjanjikan pemulihan bagi Sion, sebuah masa depan yang gemilang, yang telah dijanjikan dengan begitu gamblang. Namun apakah itu berarti umat hanya perlu berdiam diri dan menunggu Tuhan mewujudkan janjinya? Ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-7 mengajarkan bahwa Tuhan ingin agar kita terus berdoa dengan tekun sampai janji Tuhan jadi kenyataan. Ini sejalan dengan pengajaran Tuhan Yesus yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Doa yang sungguh-sungguh dan tekun harus menjadi salah satu ciri kehidupan orang beriman. Sesungguhnya pengharapan yang Tuhan janjikan adalah pengharapan yang eskatologis. Kita tidak tahu kapan dan bagaimana Tuhan mewujudkan janji itu hingga saatnya tiba. Sebab itu, selama masa penantian, sikap hidup yang berdoa menjadi penting. Karena itu akan membentuk pola pikir dan gaya hidup kita sebagai umat yang senantiasa hidup dengan pikiran yang terarah pada janji pemulihan Tuhan itu. Maka pola pikir dan gaya hidup kita akan terbentuk sesuai realitas yang Tuhan janjikan. Ayat yang ke-9 mengingatkan kita pada gambaran yang Tuhan janjikan kepada umat Israel yang tengah mengembara di padang gurun, tentang akan datangnya masa depan yang lebih baik di negeri perjanjian itu. Mereka diingatkan juga untuk memelihara sikap hati yang penuh syukur dan mengingatkan bahwa semua hal yang baik ini datang dari Tuhan. Tindakan bersukaria bersama-sama di pelataran tempat kudus Tuhan juga merupakan kesaksian kepada orang-orang di sekitar mereka bahwa Tuhanlah yang memberkati kehidupan mereka, dan karena itu mereka berkumpul bersama untuk membesarkan nama Tuhan dan bersukaria di hadapannya. Pada akhirnya ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 menggambarkan pemulihan Sion sebagai kesaksian bagi bangsa-bangsa. Perlahan namun pasti seluruh sejarah menuju momen ini. Karena itu sidang jemaat Tuhan sebagai pesan renungan buat kita pada pagi hari ini. Melalui kehidupan doa dan kehidupan yang bersukaria, marilah kita ambil bagian dalam karya Allah untuk merestorasi dunia menuju Sion yang baru. Kita harus terus percaya bahwa satu kali Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya sesuai dengan waktunya. Yang perlu kita kerjakan saat ini adalah bersukaria menanti saat-saat itu, serta melakukan apa yang menjadi bagian kita, menjaga hidup tetap benar dan kudus di hadapan Tuhan. Melakukan pekerjaan keseharian kita dengan takut akan Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan memulihkan segala sesuatunya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perundungan kita pada pagi hari ini menyemangati iman kita untuk terus setia menunggu kedatangan Tuhan kali kedua. Saat kedatangan itu akan memulihkan segala keadaan dan membawa kita kepada kemuliaan kekalnya. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan kiranya diberkati apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita sesuai dengan janjinya. Dan karena kita telah berdoa dan menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Sekiranya kau memiliki pergumulan-pergumulan khusus hari ini, Tuhan kiranya menjadi jawaban bagi hidupmu. Dan bagi saudara yang sakit secara fisik, di dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Tuhan memulihkan dan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.